Halo teman-teman semua, balik lagi di podcast Kata Ilham. Kalau beberapa konten kemarin kita ngebahas tentang selling, marketing, dan sebagainya, alangkah baiknya kita sekarang ngebahas sesuatu hal yang ini tidak kalah penting. Nah, kalau bisnis ibarat kendaraan, kita kan kemarin berarti ngebahas kopling dan gasnya ya. Nah, kita di sini bakal ngebahas remnya. Setelah kita ngebahas tentang begitu banyak potensi yang bisa kita optimalkan dalam bisnis, kita juga harus melirik sedikit lebih dalam tentang efek bisnis kita kepada sosial dan lingkungan. Jadi beberapa hari ini saya mengenal istilah dalam bisnis yang disebut dengan sustainable business. Istilah ini dipopulerkan oleh John Elkington pada tahun 1997 dalam bukunya yang berjudul Cannibal with Forks. Pendiri perusahaan konsultan ini mempopulerkan hal tersebut dan menurut saya ini penting untuk kita bahas karena kita berbisnis bukan hanya untuk generasi sekarang tapi juga untuk generasi yang akan datang. Argumen dari John Elkington yang menurut saya menarik adalah tentang bagaimana sebuah bisnis harus mempertimbangkan three bottom line. Three bottom line ini apa? Three bottom line ini adalah sektor keuangan untuk profitability, kemudian sektor sosial untuk responsibility, dan sektor lingkungan untuk legacy, atau dalam kamus populernya yaitu tentang profit, people, dan planet. Seperti yang disampaikan pada awal video, konten-konten sebelumnya kita banyak membahas tentang sektor keuangan yang berupa profitability dan sedikit menyinggung tentang sektor sosial sebagai responsibility. Tapi kayaknya kita belum menyentuh satu lagi tema yang disampaikan oleh John Elkington, yaitu tentang lingkungan, yang itu merupakan sesuatu yang harus kita jaga sebagai bentuk warisan kita untuk anak cucu kita. Terkhusus untuk teman-teman yang bergerak di industri fashion, kita mengetahui bahwa ada sisi gelap yang ini belum terangkat begitu signifikan. Salah satunya adalah limbah yang dihasilkan dari industri fashion, yaitu limbah kain perca. Namun tentu tidak kain perca saja, tapi banyak sekali limbah yang dihasilkan. Nah, mari kita ambil satu titik yang ini bisa kita lakukan sebenarnya sebagai pengusaha di industri fashion agar bisa mengoptimalkan sisi produksi kita lebih efisien dan efektif lagi. Nah, di sini Amili ingin memberikan sedikit kontribusi agar bisa mengurangi limbah tersebut. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan kain perca agar bisa diproduksi ulang dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Salah satunya adalah kita bekerja sama dengan crafter di Tasikmalaya agar bisa menghasilkan produk-produk yang ini dihasilkan dari kain perca. Di antaranya adalah brooch dagu, kemudian konektor masker, bahkan maskernya kita optimalkan untuk membuat produk-produk yang berkualitas dan punya nilai jual yang tinggi. Tentu tidak cuma itu, tapi kita juga berusaha agar desain yang kita hasilkan menjadi produk itu lebih banyak menyerap kain perca agar bisa lebih banyak lagi mengurangi limbah kain perca dan menambah penghasilan para pengrajin di Tasikmalaya. Pengaplikasian three bottom line dalam bisnis ini tidak hanya bermanfaat untuk bisnisnya itu sendiri, tapi juga untuk lingkungan dan masyarakat di sekitarnya, sehingga kita sebagai pemilik bisnis bisa lebih percaya diri membawa kebaikan-kebaikan dalam bisnisnya untuk bisa disebar kepada masyarakat di sekitar kita. Di antara begitu banyaknya manfaat yang ini dirasakan dari pengaplikasian three bottom line pada bisnis kita, di antara begitu banyaknya manfaat yang kita bisa peroleh dari pengaplikasian three bottom line dalam bisnis ini adalah beberapa hal sebagai berikut. Pertama, kita bisa mengefektifkan dan mengefisiensikan biaya operasional dalam bisnis kita. Yang kedua, meningkatkan mutu produk dan pelayanan kepada pelanggan. Yang ketiga, tim di perusahaan kita akan mempunyai loyalitas dan kepuasan terhadap perusahaan yang menaunginya karena sudah peduli kepada tiga hal, yaitu pertama, mereka akan terjaga penghasilannya karena memang profitnya lancar. Kemudian yang kedua, mereka akan semakin dekat dengan perusahaan karena peduli dengan lingkungan sosialnya, dan yang ketiga, mereka juga akan lebih peka terhadap lingkungan hidup di sekitarnya karena memang perusahaan juga mencontohkannya. Yang keempat, tentu saja meningkatkan reputasi perusahaan bukan hanya di internal perusahaan tapi juga di lingkungan sosial, bahkan lebih luas lagi. Yang kelima, terpenuhinya tanggung jawab sosial dan lingkungan itu akan lebih memudahkan tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Ingat teman-teman semua bahwa bisnis adalah mahakarya yang akan kita wariskan kebaikannya pada generasi setelah kita,
Yang harus kita ingat bahwa bisnis bukanlah alat untuk mencari keuntungan semata, tapi sebuah mahakarya yang kebaikannya akan kita wariskan kepada generasi setelah kita. Bangunlah bisnis yang tidak hanya hidup ketika kita hidup, tapi akan terus hidup walaupun kita sudah tidak hidup lagi. Terima kasih.